Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insya Allah saya hari ini akan kembali memberikan faedah, tips dan trik untuk membuat komik. Sebelumnya mohon buat teman-teman yang melihat video ini mungkin untuk pertama kali ataupun yang sudah pernah, dimohon bagi yang belum untuk mensubscribe video ini, channel ini, agar bisa lebih memberikan manfaat pada teman-teman yang lain dan juga biar bisa lebih bermanfaat dalam proses tayang atau konten-konten dari video ini. Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe, tekan tombol lonceng, kemudian berikan komen yang positif dan di like, share bila teman-teman merasa konten ini bermanfaat. Ya, untuk pembahasan kali ini berkaitan tentang rujukan ya, kitab rujukan komik-komik. Tahap pertama dalam membuat komik, dalam belajar komik, yang teman-teman perlu perhatikan adalah satu, teman-teman menentukan arah apa nih teman-teman yang akan geluti atau bidang genre apa. Ada genre romance, sejarah, action, detektif, misteri ya, horor ataupun misteri seperti detektif. Nah, setelah itu teman-teman maka tahap pertama ini, mohon maaf ya kalau ingin kita hasilnya maksimal, tahap pertama adalah teman-teman itu dalam tahap seni jenis apapun, maka yang tahapan paling bagus adalah meniru. Jadi hampir semua bidang seni itu pasti langkah pertama adalah meniru. Walaupun sebelumnya dia harus belajar teknik, misalnya dalam dunia musik dia harus belajar akord. Sebelum seseorang meniru sebuah lagu, maka dia harus belajar akord. Ya. Akord, misalnya akord ya, tahu saya tangga nada, misalnya kalau gitar kunci A, B, C, D, E, F, G. Itu A minor, B minor, A mayor, itu kan kalau dalam dunia musik. Nah, demikian juga dalam dunia gambar. Itu kita paling nggak harus meniru ya, dari efek pencahayaan atau apalah. Tapi seandainya teman-teman tidak belajar dari teknik menggambar, bisa langsung teman-teman dengan cara meniru. Ambil sebuah komik ya, misalnya teman-teman aksi ya, misalnya One Piece misalnya ini kan. Nah, teman-teman di redraw dari halaman pertama, ditiru halaman kedua ya, ditiru terus menerus, meniru semampunya dan selama waktu yang lama ya. Dan teman-teman juga harus mempunyai banyak wawasan ya, kalau kita mau terjun di dunia komik dan hasil yang maksimal itu melahap semua komik. Jadi biar tahu teknik gambar, gaya cerita, alur penempatan panel per panel, sudut pandang ya. Kalau misalnya aksi itu yang dijadikan rujukan oleh semua komikus dunia kan Dragon Ball punya Akira Toriyama, itu terbaik sampai sekarang, belum ada lawan ya. Bahkan yang mengikutin dari Dragon Ball itu kan seperti One Piece sama Naruto itu mengakui bahwa banyak mengambil faidah dari Dragon Ball, meskipun kekuatan atau daya gambarnya belum bisa menyamai Dragon Ball. Tetap Dragon Ball yang terbaik dari sudut pandang, teknik bertarung dan lain-lain ya. Kalau One Piece kan itu di ceritanya ya bagus, dicerita. Untuk teknik gambar masih di bawah Masashi Kishimoto. Untuk masalah teknik gambar ceritanya memang bagus untuk One Piece, cuma sayang terlalu muter ya. Ini yang bikin bagusnya itu ceritanya muter maju mundur, itu beda dengan Dragon Ball ya. Dragon Ball jarang sekali flashback ke belakang, jarang ya. Pernah tapi mungkin sangat jarang. Berbeda dengan Naruto ya yang ada, dan juga One Piece yang terlalu sering maju mundurnya. Misalnya cerita ke masa lalu, lagi cerita di masa lalu membayangkan masa lalu lagi gitu. Seperti kisahnya Big Mom kan seperti itu. Udah kembali ke masa lalu, mengingat masa lalu lagi. Jadi masa lalu di dalam masa lalu. Ya, kalau teman-teman juga pertama adalah genre, yang kedua melahap beberapa jenis yang satu genre ya.
yang satu genre untuk masalah komik. Kalau dari saya pribadi ya, itu adegan pertarungan yang paling bagus itu Kung Fu Boy. Kalau teman-teman genrenya genre action ya, adegan gambar sudut pandang bagus itu Dragon Ball. Alur cerita yang paling bagus adalah yang bagus itu One Piece. Terus kalau gambar dari backgroundnya adalah Naruto dan Dragon Ball. Kalau untuk adegan pertarungan itu Kung Fu Boy. Kung Fu Boy itu jadi menarik karena detail. Beberapa komik kan kalau dalam peperangan itu singkat ya, nggak ngambang gitu loh, begitu dua pasukan bertemu selesai. Kalau di Kung Fu Boy jelas adegan per adegan pertarungannya itu jelas. Nah, itu jadi genrenya dan juga teman-teman rujukan. Misalnya mau bikin komik detektif ya, teman-teman harus sering meredraw komik-komik detektif. Ya, ini sekali lagi, walaupun kalau saya pribadi untuk teknik gambar ya teman-teman ya, buat yang muslim usahakan jangan menggambar aurat wanita, apalagi gambar-gambar porno itu kan haram ya. Saya tetap menyampaikan ini ya, karena ini ada muatan ilmu pengetahuan dan dakwah ya. Jadi kalau bisa jangan gambar yang dilarang oleh syariat Islam. Kembali lagi masalah genre ya, teman-teman itu harus tentukan. Kalau belum menentukan maka teman-teman harus mengorbankan waktu membaca beberapa jenis komik ya. Harus dari awal sampai akhir, Dragon Ball awal sampai akhir, Naruto, One Piece ya, Kung Fu Boy, Doraemon misalnya kan, P-Man, Ninja Hattori, baca dari awal sampai akhir. Kalau sudah nyaman kira-kira saya mau seperti ini, maka di redraw. Tiap hari menggambar, terus meredraw ya. Kalau teman-teman sudah mahir, nanti kan terjadi akselerasi nih, misalnya 1 hari 2 hari 1 lembar redraw ya. Terus paling besok akan meningkat menjadi 1 hari bisa meredraw 1 gitu. Nah, ini tahapan awal ya. Pertama teman-teman rujukannya apa, komik apa yang akan dijadikan rujukan. Kalau teman-teman meredraw 3 jenis atau 5 jenis komik yang satu genre, itu lebih bagus lagi ya, seperti Kung Fu Boy, Dragon Ball, Bleach, Kimetsu no Yaiba dan yang lain. Itu nanti teman-teman akan melahirkan sebuah teknik sendiri yang mungkin penggabungan dari beberapa jenis komik tersebut. Karena susunan struktur itu akan saling membangun. Jadi nggak bisa kita berpatokan dengan satu saja ya. Berarti kalau musik ngefans sama satu band itu pokoknya rujukannya itu kan nggak, pasti dia mempunyai influence yang lain. Demikian juga komik, dan itu didalami, dibaca berulang kali kalau perlu ya. Kayak misalnya One Piece kan baca terus dari awal sampai akhir, episode terakhir belum muncul, ulangi lagi dari awal, baca terus, karena dari situ kita akan menemukan benang merah. Oh ini menariknya karena ini, oh ini menariknya karena ini ya. Dan kita ketika melihat pertama gambar sebuah komik mungkin belum menemukan, tapi ketika kita ngulang, oh ternyata ini gambarnya bagus di sini ya. Seperti kalau saya lihat itu dari Naruto ya, Naruto itu gambarnya luar biasa, apalagi kalau setiap habis judul di judul awal-awal judul itu kan teknik penggambarannya itu bukan sembarangan. Itu ada teknik sudut perspektif ya, pokoknya beda teknik sudut pandangnya itu kalau setiap judul ya sebelum masuk itu. Dan di Naruto itu background nggak pernah ditinggalkan, awannya bagaimana digambar dengan sempurna walaupun background. Kemudian ada burung, pasti selalu ada burung. Nah, teknik bayangan gitu kan, itu yang menarik. Karena apabila kita berkarya dengan yang sangat maksimal ya, insya Allah usaha tidak akan hasil tidak akan mengkhianati usaha ya. Itu tahap awal, teman-teman harus punya rujukan, harus ya. Kalau di dunia dakwah itu kan dia harus punya kitab-kitab fikih, harus banyak fikihnya. Sebelum ngisi kajian dia baca 5 bab dalam 5 kitab. Nah, demikian juga dalam gambar, dia harus punya bekal komik apa saja, terus dia banyak meredraw dari beberapa rujukan ya, daripada beberapa komik yang dia sukai. Nah, baru setelah dia mahir, kalau bisa dia sudah mencapai 1000 jam dalam meredraw, itu baru kita akan berbicara tahap selanjutnya ya. Jadi terus meredraw ya. Kalau misalnya terlalu lama 1000 jam ya, teman-teman batasin. Misalnya saya 1 tahun ini meredraw, hanya 1 tahun ini meredraw mengulang-ulang. Karena dalam komik Bakuman itu sendiri ya, siapa namanya saya lupa ya, yang di Bakuman itu kan dia memang ketika dia nggak ada naskah dari Mashiro ya, bukan Takashi, dia meredraw. Ketika dia nggak ada naskah untuk dibikinkan komik ya, maka dia meredraw
Semua komik-komik terbagus dari itu. Dan ini memang sangat bermanfaat. Kesalahan dari teman-teman yang mulai pengen belajar komik itu langsung berkarya membuat komik. Atau ada juga yang apa sibuk bikin karakter. Itu karakter nggak perlu teman-teman. Komik adalah panel, 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 panel. Ya. Bukan karakter, karakter belakangan. Karakter itu bisa didesain, bisa dibikin sejelek apapun karakter yang dibuat. Kalau panelnya jadi ceritanya menarik itu bagus. Ya. Ada juga yang ceritanya nggak menarik, tapi gambarnya bagus seperti komik Gong. Ya. Komik yang nggak ada tulisan itu kan ceritanya kita bingung tapi bagus itu. Nah, ya walaupun sebagian orang yang mungkin mengatakan ceritanya bagus ya nggak apa-apa, itu memang bagus juga. Jadi ketika tahap awal itu bukan kita bikin karakter, kita ngayal cerita, enggak, itu belakangan. Karena para komikus dunia mereka itu malah melewati proses yang sangat panjang, mulai dari teknik gambar, mereka punya kiblat, mereka punya idola ya. Idola seperti semua komikus Jepang awalnya kan mengidolakan Walt Disney ya, idolanya. Walt Disney juga untuk proses seperti itu sangat panjang. Stanley kan itu dulu juga idola kan. Kemudian Osamu Tezuka menjadi bapak mangaka di Jepang. Bahkan dikatakan dia nggak bisa gambar, sebenarnya dia cuma gambar mata aja katanya kan. Diikuti oleh Akira Toriyama dan yang lain. Jadi teman-teman, tahapan pertama adalah punya rujukan yang akan dijadikan ajang belajar, yaitu redraw. Meretro. Inilah tahap pertama. Kalau belum ketemu genre, semua di redraw. Ya, kalau untuk perempuan ini yang bagusnya memang sarannya seperti komiknya Clamp, itu bagus-bagus dalam teknik penggambaran. Seperti apa ya? Magic Nick Ray Art atau apalah itu. Clamp memang bagus teknik penggambaran dan sangat rapi. Untuk perempuan memang mungkin belum ada lawan apa ya. Sailor Moon itu kan misalnya untuk yang genre-genre kewanitaan. Nah, tahap retro ini jangan sampai ditinggalkan. Sekalipun sudah biasa sudah membuat naskah, sudah bikin storyboard, ini storyboard ya. Kita akan berbicara nanti. Kita berbicara yang pertama rujukan, setelah punya rujukan retro dan retro. Latihan. Kalau di dunia musik itu siapa yang bilang ya? Mainkan lagu selama 1000 kali, maka kamu akan bermain dengan bagus dan dari satu lagu itu katanya ya. Bahkan artis senior juga profesional ketika dia mau tampil harus berlatih juga, nggak bisa sembarangan. Dan komikus pun demikian, tetap harus meretro, tentukan yang dijadikan rujukan. Nggak usah banyak, misalnya punya satu ya nggak apa-apa, satu komik ya itu di retro satu komik ini. Itu karena kan namanya kita akan akselerasi, mempunyai peningkatan dalam kualitas. Setelah itu terus membuat terus redraw ya. Saya pesan dari video ini ada redraw. Yang pertama, tentukan rujukan dari gambar teman-teman ya. Kalau aksi ya tadi ya, aksi kan banyak, saya juga nggak paham komik-komik sekarang itu apa saja. Kalau aksi ya saya nggak paham. Bahkan untuk My Hero Academia saya nggak baca. Terus apa lagi, One Punch Man itu luar biasa gambarannya, Yusuke Murata mas, itu keren sekali. Saya pernah lihat di YouTube-nya juga ada kalau nggak salah, teman-teman bisa lihat ya. Terus apa lagi, Kimetsu no Yaiba ya, saya juga kurang mengikuti, tapi itu semua bagus ya, teman-teman tinggal pilih. Kalau untuk yang romantis teman-teman mungkin lebih tahu, untuk yang misteri mungkin lebih tahu ya, karena bisnis komik ya, nggak cuma manga sih kan. Genre teman-teman dengan saya berbeda, ada yang genrenya ke Amerika, ada yang genrenya ke Jepang. Ini juga nanti berpengaruh di alur cerita ya. Nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini masalah rujukan, yaitu genre teman-teman dan pegangan yang akan dijadikan bahan latihan, yaitu redraw. Kemudian retro dan retro terus ya. Nanti ketika sudah bagus ya, dan teman-teman jangan malu-malu untuk bertanya ke yang lain, ini gimana redraw saya, udah bagus belum? Jangan, dan minta tolong untuk dikritik bukan dipuji ya. Kalau teman-teman cuma coba ini bagaimana, itu pasti dipuji. Walaupun ada kekurangan, teman-teman yang lain pasti memuji. Tapi kalau coba dong dikritik, jangan dipuji apa kekurangannya. Nah, ini akan memberikan peningkatan kepada kemampuan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, like, dan komen yang positif agar konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.